Jadi nanti mungkin sekitar 45 menit kita. Jadi pertama mungkin soal tema hari ini, berbakti kepada orang tua. Mungkin bisa dipaparkan dulu. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Halo Kak Vivi. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. You are listening to This is it, your favorite song on your favorite radio. Pro 2, teman terbaik kamu. Sudah lagu ini baru kita masuk. Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana birahmatika ya Rabbi la
dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman P2 sore ceria balik lagi nemenin kamu hari ini bareng aku Rai teman P2 di spesial Ramadan ya. Dan seperti biasa teman P2 aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 nanti. Dan juga teman P2 di hari ini di bulan Ramadan di jam 4 sampai jam 5 ada yang spesial karena kita ada program Tanya Pak Ustadz nih. Dan untuk hari ini teman P2 kita udah kehadiran salah satu Ustadz yang mungkin bakal memberikan kita hari ini pencerahan baru teman P2 karena setiap hari tema-temanya bakal berbeda. Dan hari ini kita akan bersama dengan Dr. Supriyandi Al-Kajani SPDI MPD. Udah ada di depan saya. Halo Pak Ustadz. Halo. Selamat sore nih Pak Ustadz. Yes. Gimana hari ini kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lancar puasanya Pak Ustadz ya? Lancar. Alhamdulillah. Hari ini Pak Ustadz kita bakal membahas soal menghormati orang tua adalah jalan pintas menuju surga di bulan puasa. Yeah. Mungkin Pak Ustadz sebelum kita sebentar membuka tanya jawab kepada teman P2, mungkin kita sedikit memberi pencerahan ya Pak Ustadz terkait bagaimana sih peran orang tua karena orang tua ini adalah salah satu apa ya kayak orang yang selalu membimbing kita dari kecil sampai besar segini dan mungkin gimana sih peran orang tua agar kita tuh bisa masuk surga Pak Ustadz? Mungkin bisa diberi pencerahan dulu buat teman P2 yang ada di luar sana. Ya. Baik. Ya silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallu wa nusallim ala Rasulillahil karim amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Para pemirsa RRI di mana saja Anda berada yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puja dan puji syukur atas dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga dengan nikmat itu kita gunakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jadi pun tema pada hari ini diamanahkan kepada saya yaitu menghormati orang tua adalah jalan pintas menuju surga di bulan puasa. Ya, para pemirsa RRI di mana saja Anda berada yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naik di atas mimbar. Nabi sempat mengucapkan amin 3 kali. Kemudian Nabi ditanya, ya Rasul, kenapa bisa engkau mengucapkan amin 3 kali yang tidak ada orang berdoa ini? Iya. Tidak ada tuh juga orang turun hujan. Yeah. Kok bisa? Nah, ternyata Nabi katakan bahwa tadi waktu saya naik di atas mimbar datang malaikat Jibril membawa 3 doa. Nah, salah satu di antara dari 3 doa malaikat Jibril itu adalah celakalah orang yang apabila masih hidup kedua orang tuanya atau di antara salah satunya, lalu kemudian dia tidak pernah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nabi pada saat itu jawab amin. Yeah. Nah, dan ini yang tema kita pada hari ini. Yeah. Nah, kalau berbicara tentang orang tua, ini bagi saya sangat menyentuh buat diri pribadi saya. Karena ya pastinya setiap orang pasti memiliki orang tua. Yeah. Baik yang mungkin yang masih hidup maupun yang sudah wafat atau dalam keadaan meninggal dunia. Nah, dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu sudah jauh lebih dulu disampaikan oleh Al-Quran. Bahkan dikatakan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Jadi bagaimana kita menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kalau hari ini ada anak atau ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, demi Allah, jangankan masuk surga, baunya saja surga diharamkan baginya. Jadi sangat-sangat menyedihkan. Maka dari itu, kalau hari ini masih ada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Meskipun hitam jidat kita, masum pajang, rajin ke masjid, sholat duha rutin, puasa Ramadan 30 hari, tapi kalau durhaka kepada orang tua, Nabi bilang orang Makassar tena harapan.
Dia kagak guna-guna. Iya. Maka dari itu hormati orang tua. Ada satu cerita. Ada salah seorang sahabat namanya Alqamah. Ini sahabat dikenal dengan rajin ibadah. Di mana Nabi jadi imam, di belakang selalu ada ini sahabat. Di mana Nabi berceramah, di depan ada ini sahabat. Singkat cerita. Sayang seribu sayang, begitu Alqamah sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal sudah bergonta-ganti sahabat talkin Alqamah. Alqamah ikut la ilaha illallah. Tetapi Alqamah hanya bisa mengatakan la, tidak bisa. Ya. Akhirnya kejadian ini disampaikan kepada Rasul. Lah ya Rasulullah, ngapai? Ada sahabat ya Rasul, namanya Alqamah. Heran saya, dia rajin ibadah ini tetapi tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kata Nabi, kalau pakam meminjau paing, ayo sama-sama ke rumahnya. Ya. Datanglah Nabi, duduk di samping kanannya Alqamah. Kemudian Nabi talkin kembali. La ilaha illallah. Alqamah hanya mengatakan la, tidak bisa. Akhirnya Nabi penasaran, pasti ada salahnya ini sahabat. Tidak mungkin dia rajin ibadah tetapi tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian disebarlah intel, dicari informasi. Apa hasilnya? Ternyata ini Alqamah semenjak dia sudah menikah tidak pernah lagi dia jenguk orang tuanya. Akhirnya karena sisa ibunya yang hidup. Iya, iya. Kata Nabi, kalau begitu hadirkan ibunya di hadapan saya. Datanglah ibunya. Lalu kemudian ditanya sama Nabi, wahai ibunya Alqamah, ini anak tak Alqamah lagi sakaratul maut, tetapi tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Boleh jadi ada salahnya sama kita. Apa dia bilang ibunya Alqamah? Ya Rasul, Alqamah itu anakku kurang ajar. Setengah mati saya hamilkan, setengah mati saya besarkan, setengah mati saya kasih nikah dia dengan harapan dia jauh lebih taat kepadaku ya Rasul. Tapi tak balik, lebih dia cintai istrinya, sakit hatiku ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau memang begitu ibu, lebih bagus saya bakar Alqamah dia di dunia daripada nanti dibakar di akhirat. Jadi kata Nabi, wahai sahabatku, kumpulkan kayu bakar. Iya, iya. Dikumpulkan kayu bakar, dinyalakan api. Ini Alqamah sudah mau dilempar ke dalam api, tiba-tiba ibunya teriak, ya Rasul, jangan. Memang itu anakku Alqamah kurang ajar, tetapi saya selaku ibunya tidak akan pernah tega ketika engkau bakar anak saya. Ya Rasul, saksikan saya ampuni dosa-dosanya Alqamah anakku. Lalulah kemudian Alqamah yang dalam keadaan sakaratul maut, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi dari kisah ini kita mengambil pelajaran, ternyata memang bakti kepada kedua orang tua itu ya harus kita lakukan. Iya, iya. Dalam hadis Nabi dikatakan ridallah fi ridul walidain, sustallah wa sustal walidain. Ridhonya Allah tergantung dari ridhonya kedua orang tua kita, murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua kita. Maka dari itu buat para pemirsa, para pendengar, kalau hari ini masih hidup kedua orang tua kita, ayo berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Apalagi yang masih muda-muda, ada satu dosa yang kadang tidak kita sadari. Apa itu? Jelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تكن لهما أف. Janganlah sekali-kali engkau berkata ah. Berkata ah saja dilarang. Coba. Iya. Ya mungkin kata ah itu dan sejenisnya. Ya mungkin ya kayak bunyi-bunyi seperti itu kan. Iya. Itu saja dilarang. Wala tanharhuma, jangan pulang kau membentaknya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah sebaik-baik perkataan kepada kedua orang tua. Ya maka dari itu ya sesuai dengan perintah Al-Qur'an, jangan pernah engkau berkata ah, dan jangan pulang kau membentak orang tua kita. Apalagi kalau orang tuanya sudah lanjut usia. Hendaklah berbuat baik. Lemah lembutkan suaramu di hadapan kedua orang tua kita. Artinya begini, orang tua itu sekejam-kejamnya macan, tapi tidak ada macan yang makan anaknya. Iya, iya. Begitupun dengan orang tua. Mungkin menurut anak kita ini sebagai anak, ini orang tua aku selalu kena larang begini dan begitu. Sebetulnya itu untuk kebaikan diri kita.
Ya, maka dari itulah saya katakan, saya sampaikan bahwa kalau masih ada orang tua kita di hadapan kita, ambil ridhonya. Kalau orang tua kita sudah ridho, insya Allah apapun yang kita minta Allah akan pasti beri. Dan kalau kita dosa kepada orang tua, beda kalau kita dengan dosa-dosa yang lain. Kalau dosa yang lain, Allah tidak langsung cash. Tapi kalau dosa kepada orang tua, Allah langsung cash. Wah, ini memang Masya Allah. Dan banyak cerita-cerita hikayat yang kemudian kita dengarkan seperti maling kundang. Iya, maling kundang. Yang kemudian dikutuk jadi Batu, itu kan iya, coba. iya. Itu karena berkahnya doa orang tua. Jadi doa ibu itu mustajab. Sangat mustajab. Bahkan ada salah seorang pemuda berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, kepada siapa saya harus berbuat baik?" Kata Nabi, "Ibumu." Kemudian dia bertanya lagi, "Ya Rasul, kepada siapa lagi?" Nabi katakan, "Ibumu." Kemudian anak muda ini bertanya lagi, "Kepada siapa ya Rasul?" "Ibumu." Nah, kemudian pemuda ini bertanya lagi, "Ya Rasul, siapa?" "Bapakmu." Jadi 3 kali ibu disebut, 1 kali bapak. 1 kali bapak. Oh iya. Jadi 3 ibu, 1 bapak. 1 bapak. Dan Wah. disalah artikan. Iya, berarti itu ya Pak Ustadz, kayak kedudukan orang tua itu, apalagi seorang ibu di mata Allah itu sangat luar biasa ya untuk menuju surga Ustadz. Iya. Makanya penting banget untuk kita sebagai teman berdua juga nih yang lagi mendengarkan untuk selalu berbakti kepada orang tua. Makanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Iya, iya. Bukan berarti kalau pulang nanti kita lihat telapak kaki ibu memang tidak ada surga di situ. Iya. Tapi kalau makna kiasan yang artinya adalah kalau engkau mematuhi apa yang dikatakan oleh orang tuamu, engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, maka insya Allah surga akan senantiasa menghampirimu. Iya. Tapi itu Pak Ustadz, kadang juga ada beberapa pertanyaan dari teman berdua, dari diri saya juga, cara berbakti kepada orang tua yang mungkin bagaimana sih ya harusnya kita lakukan Pak Ustadz, kayak berbakti kepada orang tua itu yang sebenarnya berbakti bagaimana Pak Ustadz? Ya, berbakti tadi yang sesuai tadi ayat yang tadi. Yang pertama, kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan ke kedua orang tua kita. Tentunya hal-hal yang kebaikan. Nah, termasuk juga anak-anak harus menjaga marwah atau nama baik kedua orang tuanya. Karena kenapa? Karena kapan kita sebagai anak melakukan kesalahan, pasti yang ikut atau digandeng pasti nama orang tua. Iya, iya. Kalau ada anak-anak yang berbuat salah di luar sana, pasti ditanya, anak siapa itu? Iya, iya. Ini yang perlu dijaga. Nah, saya kadang berpikir begini, kalau kita belum mampu membahagiakan kedua orang tua kita dengan materi, paling tidak kita mampu menjaga menghormati kedua orang tua kita ini dengan menjaga nama baiknya. Paling tidak itu cara untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Termasuk juga kita bisa membantu atau meringankan pekerjaan kedua orang tua kita di rumah. Ya. Jadi kalau misalkan ibu kita mencuci, bisalah dibantu mencuci. Iya. Jangan dipandang enteng bahwa saya ini kan laki-laki, tidak harus mencuci, perempuan yang cuci, jangan. Iya. Kadang-kadang kalau kita sebagai laki-laki kadang pulang main, pulang ini cucian di kasih tumpuk kayak ibu cucikan ibu. Nah, itu salah satu cara yang kayak durhaka kepada orang tua ya tanpa kita sadari Pak Ustadz. Betul. Iya. Ya, makanya itu cara-cara yang kemudian harus kita lakukan. Iya. Tapi kan kalau berbakti kepada orang tua, misal nih kalau kita lagi LDRan Pak Ustadz, atau lagi jauh merantau nih sama orang tua, nah yang perlu kita lakukan itu kan jauh nih Pak Ustadz, nggak bisa membantu secara kayak dekat langsung sama orang tua. Nah kalau gitu bagaimana Pak Ustadz harus dilakukan? Iya. Kan beda dengan zamannya Siti Nurbaya. Kalau sekarang kan ada handphone. Iya. Yang kemudian bisa kita video calling. Iya. Nggak apa-apa lah kita telepon. Dan jangan pernah siksa orang tua kita gara-gara kerinduan. Iya. Iya. Sesekali kita telepon. Apalagi menjelang buka puasa, sahur. Iya. Kita sekali-kali telepon. Kalau memang kita tidak bisa balik menghadirkan diri kita di hadapan dia, paling tidak dia bisa lihat gambar kita, suara kita. Sebagai salah satu bentuk untuk melampiaskan kerinduannya dia kepada kita.
Oh iya Pak Ustadz. Oke, mungkin Pak Ustadz sebelum kita lanjut lagi, mungkin sebentar kita bakal terima juga penelpon dari Telan Kedua yang ingin bertanya langsung ya Pak Ustadz terkait Baik. tema kita untuk hari ini, berbakti kepada orang tua adalah salah satu jalan menuju surga di bulan puasa. Jadi buat Telan Kedua yang pengen bertanya nih sama Pak Ustadz Dr. Supriyandi Al-Kajani SPDI MPD, boleh banget. Telan Kedua caranya gampang banget, bisa lewat WhatsApp kita di 0811 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_Makassar dan juga lewat live YouTube kita di RRI Pro 2 Makassar dan juga di live TikTok kita nih di Pro 2 RRI Makassar. Nanti kita bakal terima ya, tapi abis satu lagu ini Telan Kedua. Delapan FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih Telan P2, kita masih bersama Pak Ustadz Dr. Supriyandi Al-Kajani nih. Nah Pak Ustadz, sekarang kita mau menerima telepon nih dari salah satu pendengar kita. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Rai. Selamat sore, dengan siapa di mana nih? Saya Dwiki Mas dari Makassar. Mas Dwiki dari Makassar. Nih kita lagi bersama Pak Ustadz Dr. Supriyandi Al-Kajani SPDI MPD. Nah mau bertanya apa nih Mas Dwiki terkait tema kita hari ini, menghormati orang tua adalah jalan pintas menuju surga di bulan puasa. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Rai. Selamat sore Ustadz. Iya. Izin bertanya Ustadz. Tadi Iya, kan silakan. temanya kan ini kan menghormati orang tua ya. Iya. Yang mana sudah dijelaskan baik hadis maupun Quran itu berbakti pada orang tua adalah salah satu jalan pintas kita sebagai amal ibadah kita dan lain sebagainya ya. Iya. Namun di era sekarang itu banyak sekali bermunculan seperti isu orang tua yang toksik, kemudian orang tua durhaka pada anaknya. Dan itu kira gimana Ustaz? Sebagai seorang anak itu
apabila orang tua kita ada yang toksik itu, apa yang harus dilakukan oleh seorang orang tua? Iya, bentuk Jadi begitu, bentuk Ustaz. toksiknya dia Terima kasih. bagaimana? Bentuk toksiknya adalah seperti contoh-contoh yang kita temukan di platform media sosial itu, ada seorang bapak yang selingkuh kayak gitu, mohon maaf ya, ayahnya selingkuh, kemudian juga sebaliknya seorang istri juga ada yang ibu juga selingkuh, Iya. kayak gitu Ustaz. Nah itu bagaimana kita sebagai orang tua itu, sebagai anak menanggapi hal tersebut, kayak gitu. Ya, baik. Terima kasih. Oke, mungkin langsung dijawab. langsung dijawab ya Pak Ustadz. Ya, baik. Jadi kalau ada orang tua seperti itu perlakuannya terhadap anaknya, maka kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kisahnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu dia kan seorang nabi yang dimana ditugaskan untuk menyebarkan wahyu, berdakwah la ilaha illallah. Sementara orang tuanya pada saat itu adalah Azar, bapaknya Nabi Ibrahim namanya Azar, Iya. itu pembuat patung dan penyembah berhala. Tapi begitu Nabi Ibrahim mau fight sama bapaknya, itu langsung ditegur sama Allah. Lah Ibrahim, ingat kok bapakmu itu. Iya, iya. Jadi walaupun bagaimana bapakmu itu. Nah, caranya bagaimana? Dia tinggalkan kampungnya, Pergi ya Pak Ustadz. pergi. Jadi kalau ada orang tua yang seperti itu kasusnya, toksik kepada anaknya, maka kita sebagai anak jangan lawan, tapi tinggalkan rumah. Iya, karena lebih bagus kita tinggalkan rumah daripada kita berdiam diri di situ, lantas kemudian terjadi, mohon maaf, ada percekcokan di situ. Iya. Sampai-sampai mungkin ada adu mulut dan lain sebagainya tanpa kita sadari. Nah itu solusi yang Paling baik Iya, ya. paling baik. Paling bagus adalah meninggalkan tempat Meninggalkan, itu. iya. Apalagi kalau kayak orang tua kita di rumah udah banyak hal yang tidak Iya. kita inginkan terjadi. Nah, Betul. mungkin jalan satu-satunya adalah meninggalkan rumah atau meninggalkan rumah dulu. iya, untuk memperbaiki ini ya Pak Ustadz, Perbaiki. pikiran. Nanti setelah mungkin reda baru kita kembali. Oke. Tapi juga nih Pak Ustadz, saya juga terbersit dalam pikiran saya kalau mungkin kalau orang tua kita itu adalah orang tua tiri Pak Ustadz. Nah Tua itu tiri. orang tua tiri. Nah itu kan biasanya ada kayak kita di anak tirikan juga, kayak mungkin kita punya saudara tiri juga. Kita kayak jadinya dibeda-bedakan begitu Pak Ustadz. Apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak berbakti kepada orang tua tiri kita ini atau bagaimana Pak Ustadz? Iya. Lagi-lagi meskipun itu orang tua tiri kita, Iya. tapi kan kita lihat bukan persoalan orang tua tiri kita itu, tapi siapakah orang tua kita di situ? Apakah bapak kita atau mama kita? Kita lihatnya dari situ. Bilang, oh, misalnya contoh ya. Iya. Ini bapak kita Iya. menikah dengan perempuan lain dan si perempuan itu adalah ibu tiri kita. Jadi yang harus kita lihat sebagai anak, jangan lihat ke ibu tirinya itu, tapi lihatlah ke bapak kita. Bahwa saya berbakti kepada ibu tiri saya ini karena ada bapak saya di situ. Jadi meskipun bagaimana, artinya cekcok juga itu kan tidak bagus. Nah, jangankan tidak bagus untuk diri kita, tapi itu bisa mengundang tetangga kalau kita ributan sama di rumah. Iya, iya, Nah, iya. itu yang harus kita hindari. Iya. Jangan pernah kita membuat fitnah gara-gara kita dan orang lain itu membuat cerita yang tidak-tidak. Nah, itu yang harus kita hindari. Berarti kita harus menjaga kayak keharmonisan keluarga ya Pak. Meskipun kayak rasanya di rumah itu kayak kurang ini, orang tua tiri juga nggak terlalu sayang sama kita, tapi kita harus menjaga itu ya, kerukunan keluarga itu paling Tapi utama. meskipun ceritanya gini, biasa kan ya namanya seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Ray bahwa biasa ibu sambung atau bapak Sambung ya. ada yang melakukan hal ini, tentunya perlu disampaikan juga sama orang tua bahwa nasihatlah, musyawarah lah. Saya kira kalau kita melakukan dengan musyawarah, saya kira semuanya akan jadi bagus. Iya. Dimusyawarahkan, sampaikan bahwa yang sebetulnya yang terjadi seperti ini. Nah, Berarti kayak
harus ada komunikasi memang paling penting dalam rumah tangga ya Pak Ustadz. Karena kalau tanpa komunikasi juga dalam rumah tangga itu jadinya kayak bakal banyak percekcokan juga. Apalagi kita sebagai anak sambung yang jatuhnya orang tua kita harus jadi kayak salah-salah Pak Ustadz, harus berbakti sama siapa nih. Makanya penting banget orang tua Komunikasi yang penting. Oke, kita ini terima lagi nih Pak Ustadz penelpon kita pada sore hari ini yang pengen bertanya soal tema kita ya. Dan buat teman Radua yang pengen nelpon langsung aja di WhatsApp Radua di 0811410968. Ini masih ada yang pengen bertanya terkait tema kita hari ini, yaitu menghormati orang tua. Ya. Halo? Halo? Iya, dengan siapa di mana? Halo Pak Ustadz, dengan Fadia dari Makassar. Fadia dari Makassar. Ya, Fadia ini kita lagi bersama dengan Ustadz Dr. Sufriandi Al-Kajari SPDI MPD, dan hari ini temanya adalah menghormati orang tua adalah jalan pintas menuju surga di bulan puasa. Mau bertanya apa nih, Fadia? Jadi begini Pak Ustadz, Ya. kebetulan ini juga lagi masa-masa pendaftaran untuk masuk kuliah kan Pak Ustadz. Kuliah, Masya Allah. Kalau misalkan orang tua tidak mendukung pilihan hidup kita, jadi mereka misalkan mereka ini mau kita untuk masuk jurusan di ranah sains dan teknologi, karena menurut mereka itu dianggap lebih aman dan juga menjanjikan. Tapi sementara kita ini Pak Ustadz, bakat dan minat kita lebih condong ke ranah bahasa dan sosial. Jadi bagaimana seharusnya sikap kita Pak Ustadz agar tetap bisa berbakti kepada orang tua, tentunya tanpa harus mengorbankan keinginan dan potensi diri kita sendiri. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih Fadia. Mungkin langsung dijawab Pak Ustadz. Jadi gini, makanya tadi saya bilang bahwa komunikasi itu penting. Iya. Ya. Sampai hari ini mungkin terjadi percekcokan antara orang tua dengan anak karena komunikasi yang tidak sampai. Ada miskomunikasi. Maka dari itu sampaikanlah. Dan usahakan kalau kita yang lagi kuliah ini, ya pilihlah kuliah yang sesuai dengan hobi kita sebetulnya. Karena yang mau jalanin kuliah ini kan kita. Meskipun orang tua harapannya A, sementara kita adalah B. Sampaikan dengan baik. Bilang, "Pah, Mah, yang contoh misalkan si Pulan yang saya suka ini jurusan ini. Kalau saya nantinya di sini, saya khawatirnya saya tidak bisa, saya tidak mampu." Nah, karena kalau kita menjalani kuliah yang tidak sesuai dengan hobi kita itu agak berat. Beratnya di mana? Ketika sudah ada tugas yang numpuk. Nah, ketika ada tugas yang numpuk, kita menjalani kuliah dengan perasaan yang tidak enak memang, ditambah dengan tugas-tugas yang ada, itu biasanya jadi beban untuk diri kita sendiri. Beban. Sehingga beban itu kita larinya itu apa? Kita tidak kita tidak kerjakan itu tugas. Dan sebetulnya kalau kita lari daripada tugas itu bukan malah menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Nah, kalau itu yang terjadi, masalah di kampus tidak terselesaikan, maka otomatis nilainya pun juga ikut terganggu. Masalah baru lagi muncul. Makanya sampaikan memang dengan baik bahwa maunya saya ini, jurusan ini. Kalau jurusan ini kira-kira apa tanggapan kita? Misalnya seorang anak kalau dipilihkan orang tua itu jurusannya misalkan tadi sains yang dikatakan, kenapa tidak memilih itu? Kasih alasan yang logis yang bisa diterima dengan akal. Tuh, berarti Fadia nih kalau mungkin mau pengen pilih jurusan nih harus mungkin musyawarah dulu ya Pak Ustadz ya. Diceritakan sama orang tua kamu nih Fadia. Gimana nih Fadia? Baik Pak Ustadz, setelah ini akan didiskusikan. Diskusikan baik-baik sama orang tuamu. Siapa tahu kan mungkin jurusan yang kamu pilih atau jurusan yang kamu mau tuh emang cocok buat kamu. Karena kan biasanya kalau kita ikut kata orang tua tidak sesuai dengan hati tak. Orang tua maunya ini, kita maunya ini, jadi salah-salah nih semua. Tapi begini Pak Dia, saran saya juga libatkan Allah dalam memilih. Nah Fadia, libatkan Allah. Artinya begini, boleh jadi jurusan yang kita sukai tapi Allah tidak suka. Nah iya Ustaz. Dan boleh jadi
menurut Fadiah itu suka, tapi Allah yang tidak suka. Iya, iya. Jadi kalau kita libatkan Allah dalam memilih, salat istihara lah dulu. Nah, Sambil komunikasikan dengan orang tua. iya, iya. Nah, kalau memang mantap di hati kita sesuai apa yang datang petunjuknya, maka ikutilah itu. Nah, itu Fadia ya. Kamu harus salat istihara dulu, minta petunjuk sama Allah terkait jurusan kamu. Oke, udah aman Baik, Fadia? Ustaz. Terima kasih saran dan jawabannya. Sukses selalu. Sukses selalu Fadia ya. Semoga memilih jurusan yang terbaik buat kamu nantinya. Semoga sukses juga karirnya Fadia. Terima kasih. Amin, Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, tahun P2 bentar kita bakal balik lagi. Masih ada satu segmen lagi nih bareng Pak Ustadz yang bakal kita ini sampai jam 5 nanti. Jadi buat tahun P2 jangan kemana-mana dulu.
Di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 nih, kita masih bersama dengan Ustadz Supriyandi Al-Kajani, dan kita masih membahas soal menghormati orang tua adalah jalan pintas menuju surga di bulan puasa ini. Lanjut lagi nih Pak Ustadz, aku pengen bacain lagi. Ini masih ada yang masuk ternyata, penanya dari Telan P2 tapi lewat WhatsApp Pro 2 nih Pak Ustadz. Nggak mau telepon katanya. Ini katanya saya kan lagi kuliah nih Pak Ustadz. Nah sekarang lagi jauh sama orang tua, dan mungkin karena saya sibuk juga di perantauan, saya selalu lupa untuk berkabar sama orang tua, apalagi teleponan. Apakah itu termasuk dosa atau bagaimana nih Pak Ustadz? Iya, sebetulnya tidak dosa juga, tetapi saya bilang jangan siksa orang tua gara-gara kerinduan itu. Iya. Iya, karena orang tua maupun bagaimana dia pasti selalu ada rasa rindu kepada anaknya. Nah, maka dari itu kita sebagai anak tahu dirilah kita. Kalau memang ada kesempatan kita, teleponlah. Iya, berarti kalau misal nih kayak kan lagi LDR, lagi jauh sama orang tua Pak Ustadz, mungkin minimal 1 hari tuh telepon orang tua ya. Karena kadang kalau rindu agak berat juga rasanya. Apalagi anak sama orang tua yang kayak udah dibesarkan 9 bulan terus disekolahkan, dan tiba-tiba kayak jauh dari orang tua, itu nyesek juga orang tua kalau nggak dikabarin ya Pak Ustadz. Iya, jadi meskipun bagaimana jabatan kita di luar sana, Iya. kita dihormati orang, tapi ketika kita berada di hadapan orang tua kita, dia tetap kita sebagai anaknya. Iya. Rasa sayang orang tua mungkin selalu ada buat kita, makanya kita selalu untuk gimana sih untuk mengabari orang tua, sempatkan diri untuk selalu berkabar, baik-baik jadi ibu, bagaimana kabar ta. Karena saya juga merasa kayak gitu Pak Ustadz. Saya kan lagi merantau juga nih dari Bantaeng Pak Ustadz. Bantaeng. Iya, orang tua saya juga jauh. Kadang kayak masih hidup, alhamdulillah dua-duanya masih hidup. Ternyata satu kampung, tetangga kampung. Di mana kita Pak Ustadz? Saya Bulukumba. Bulukumba bagian mana Pak Ustadz? Kajang. Oh di Kajang. Kajang. Oh ternyata. Berarti bahasa Konjo juga Pak Ustadz? Konjo juga. Bahasa Konjo juga. Oke, lanjut lagi nih Pak Ustadz, masih ada satu. Iya. Bagaimana Pak Ustadz, katanya jika kita tuh merasa belum menjadi anak yang baik, apakah masih ada kesempatan memperbaiki Pak Ustadz? Iya, selalu ada. Kalau orang tua kita masih hidup, datangi dia. Iya. Ambil tangannya, cium tangannya. Kalau bisa dicium pipi kiri dan kanan. Nggak usah malu, nggak usah gengsi. Iya. Anak-anak sekarang saya lihat gengsi ketika dia berhadapan dengan orang tuanya. Saya juga gengsi begitu Pak Ustadz. Justru kadang ada yang saya lihat, anak malu ketika dia dicium sama orang tuanya. Padahal saya kira ini kalau kita mencium orang tua itu kan orang tua pribadi. Iya. Yang salah kalau anaknya orang kita cium. Iya. Ya makanya saya cium. Makanya saya kadang secara pribadi ya, karena orang tua semuanya sudah meninggal dua-duanya. Iya. Itu kadang menetes air mata saya. Kadang saya merasa iri ketika saya melihat itu anak dicium sama orang tuanya atau dia mencium orang tuanya. Iya. Makanya saya bilang, kalau memang dia masih ada di hadapan kita, manfaatkan. Iya. Manfaatkan. Karena di situ berkah. Kan Bang Haji Roma Irama saja bilang, bila kau sayang pada ibumu, bila kau sayang pada pacarmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, teng. Iya. Berarti selama masih ada orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Mungkin saya juga merasa proses kayak penyesalan terbesar saya mungkin ya. Kalau mungkin saya belum berbakti kepada orang tua dan orang tua saya sudah pergi Pak Ustadz. Itu yang kayak saya takutkan sampai sekarang gitu. Kalau beliau sudah meninggal dunia, doakan. Minimal yang paling pendek itu kan, Rabbik firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau misalkan mau yang pakai bahasa tak sendiri, kan dalam berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Iya. Bahasa ibu kita pun juga boleh. Minimal 4. Ya Allah, terimalah semua amal ibadahnya. Yang kedua, ya Allah, lipat gandakan amal kebaikannya. Yang ketiga, ya Allah, ampuni segala dosanya. Yang keempat, ya Allah, jadikanlah kuburannya sebagai taman-taman surgamu. Amin. Minimal. Iya. Tapi yang paling pendek itu saja. Rabbik firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi kalau kita ini sebagai anak,
Iya. Tetap melaksanakan sholat. Jangan pernah lewatkan dalam setiap kali kita sholat, kita senantiasa ucapkan itu doa. Doa kepada orang tua ya Mas. Oke deh Pak Ustadz, mungkin sebelum kita akhiri karena udah mau jam 5 juga nih Pak Ustadz, mungkin kata-kata terakhir ya Pak Ustadz buat Teman P2 untuk selalu berbakti kepada orang tua. Ya, baik. Kalau hari ini kita masih melihat secara nyata bapak dan ibu kita, itu bukan karena secara kebetulan, tapi itu karena kesempatan kita untuk berbuat baik kepada mereka berdua. Maka dari itu, selama mereka masih hidup, maka ambil tangannya, ambil ridhonya. Karena sesungguhnya apa yang kita minta, kalau orang tua kita sudah ridho, maka Allah jauh akan lebih ridho kepada kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, perlakukan mereka seperti raja, maka rezekimu akan datang seperti raja-raja. Oke, thank you Pak Ustadz sudah membersamai kita pada hari ini. Semoga teman P2 yang di luar sana yang belum berbakti kepada orang tua, semoga lebih berbakti lagi. Apalagi sekarang di bulan Ramadan ya Pak Ustadz ya, bulan yang penuh berkah, dimana kita semua mungkin pahalanya di bulan Ramadan ini bakal dilipat gandakan. Makanya berbuat baiklah mungkin kepada orang tua kamu, kepada orang lain juga, harusnya begitu ya Pak Ustadz di bulan Ramadan ini. Oke Pak Ustadz, makasih banget ya untuk meluangkan waktunya di ke studio Pro2 Makassar. Thank you banget Pak Ustadz. Dan oke deh teman P2, habis ini di jam 5 sampai jam 6 nanti kita bakal balik lagi temenin kamu. Jadi jangan kemana-mana teman P2.